Jalan. Kalian memicu perang antara Zhao dan Yao untuk membunuhku. Anak kecil, salahkan. Salahkan dirimu karena mewarisi gelar Wuning Jun, pemimpin dari 9 provinsi dan 12 Ju, bukan untukmu. Aku tidak ingin bertindak, pergilah sekarang. Aku bisa menganggap tidak melihat kalian. Anak kecil yang belum tumbuh bulu, tapi mulutnya besar. Dia sampah, pantas disebut Dun. Membunuhnya lebih mudah dari membunuh anjing. Kamu bisa membunuh Jian Shenjun, apakah kamu sudah mencapai Wushen? Wushen. Wushen bisa menjilat sepatuku. Sudah begini, apakah kita masih punya jalan mundur? Mari kita bunuh dia bersama. Kamu berani melawanku. Subjek terlambat menyelamatkanmu, Jun Shang. Zhao juga terlibat dalam konspirasi ini, bagaimana kita harus menanganinya? Hancurkan negara. Ya. Wen Wen. 5 tahun lalu aku menggantikan adikmu dan masuk kem tahanan mati. Sekarang, akhirnya aku akan bertemu denganmu. Wuning Jun Qiwan. Menjadi tentara selama 5 tahun, menghancurkan 3 negara. Membunuh 400.000 orang. Chianujurhi Shang Zukuo. Menguasai seluruh militer Yao. Siapa yang punya keberatan? Putra mahkota. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini untuk seorang jenderal. Kuil leluhur juga sedang diatur. 1 bulan lagi, akan ada upacara paling megah. Menyambutmu kembali ke istana. Mengumumkan identitasmu sebagai putra kedua kepada dunia. Putra mahkota, apakah ada permintaan lain? Qiwan punya seseorang yang dicintai. Mohon Kaisar memberikan pernikahan. Aku tidak meminta hadiah lainnya. Baik, aku akan memerintahkan untuk membuat dekrit kerajaan. Hamba mohon diri. Hidup. Wen Wen, aku datang untuk menikahimu. Kamu tidak mati? Untungnya selamat dari medan perang. Sepertinya kamu jadi desertir ya. Berani sekali kamu kembali. Tangkap dia. Tunggu dulu. Ibu, ada hiburan langsung. Jangan sia-siakan. Qiwan, Wuning Jun sudah melamar ke keluarga Yu. Untuk menikahiku, nanti. Jenderal Changli dari Wuning Jun akan datang sendiri ke sini. Kakak, ngapain bilang hal seperti itu ke dia? Dia mana tahu siapa Jenderal Changli? Changli adalah orang yang aku kirim. Jenderal Changli adalah orang yang kamu kirim? Kamu si sampah dari batalion narapidana. Ngaca dulu deh. Kamu berani memukulku? Wen Wen, kamu bilang, aku yang menanggung kesalahan Yukian, maka kamu akan menikahiku. Kamu gila ya? Kesalahanmu sendiri. Kok malah menyalahkan adikku? Adikku mana ada kesalahan yang harus kamu tanggung? Wen Wen. Kamu benar-benar ingin menikahiku, suamiku. Meski tidak sehebat Wuning Jun, seorang pahlawan sejati. Tapi tidak mungkin seorang narapidana sialan. Kalau kamu benar-benar ingin menikahiku, harus hilangkan dulu kesialanmu. Apa yang harus aku lakukan? Sederhana. Wen Wen, sudah cukup? Aku sendiri tidak bisa. Semua orang bantu Qiwan. Hilangkan kesialannya. Wen Wen, sekarang sudah cukup? Baiklah, kamu harus bersujud kepada setiap orang di sini. 3 kali, baru aku akan mempertimbangkan untuk menikahimu. Ini syarat terakhir. Kamu duluan yang bersujud. Sudah cukup belum? Kamu tuli ya?
Aku bilang setiap orang di sini. Jangan keterlaluan. Aku tidak memaksamu, kamu bisa tidak bersujud. Baik, aku akan bersujud. Keluarga Yu telah merawatku selama ini. Anggap saja ini balas budi untuk keluarga Yu. Apa yang diperintahkan, itu yang kamu lakukan, Ciwan. Kamu lebih penurut daripada anjingku. Ayo, tirukan suara anjing untukku. Guk guk hahaha. Ciwan, jangan bersujud lagi. Yulanzi, apa hakmu untuk bicara? Kalau bukan karena kamu yang ikut campur dulu, tidak akan ada masalah seperti ini. Jangan kira karena Sue suka padamu, kamu bisa seenaknya di sini. Barang bekas, naik ke dahan tinggi pun tidak akan jadi phoenix. Wen, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Kamu kan cuma suka pakai barang bekas. Oh iya, ada juga gelang bekasmu. Gelang ini bukan milikmu. Barang bekas aku punya banyak, cuma untuk main-main saja. Ternyata selama ini, aku salah mengenali orang. Ciwan, lebih baik kamu pergi saja. Ciwan, berani-beraninya kamu menghalangiku. Kamu ini pembawa sial. Malah membantu orang lain menganiaya keluarga sendiri. Bagaimana orang tuamu mendidikmu sampai begini? Yulanzi, kamu suka mengambil sampah yang aku buang, ya? Kamu ini jalan, belum pernah lihat lelaki ya? You can aku Yuan, tayak. dengarkan baik-baik. Sebelumnya aku yang buta. Mulai hari ini, aku Ciwan memutuskan hubungan denganmu. Tangkap dia, tangkap dia. Ciwan, Changli akan segera tiba. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Changli tidak aku hiraukan. Berani-beraninya kamu tidak menghormati Changli, kamu cari mati. Changli diangkat langsung oleh Kaisar. Sebagai menteri besar dan jenderal, aku beritahu kamu. Orang yang dia bunuh lebih banyak dari yang pernah kamu lihat, dia bisa menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Ciwan, lebih baik kita cepat pergi. Kalau Changli datang, kita tidak akan bisa pergi. Berani-beraninya kamu melawan Changli, masih mau pergi. Aku akan pergi. Changli tidak bisa menghentikanku. Sampai saat-saat terakhir masih bisa bicara seperti itu. Semoga nanti saat bertemu dengan Tuan Changli, kau masih bisa bicara seperti itu. Siapa yang ingin menemuiku? Menghormat kepada Tuan Changli, telah bertemu dengan Tuan Changli. Tuan Changli, orang ini berani tidak menghormati Anda. Sama sekali tidak menganggap Anda dan Tuan Wuning. Anda harus membela kami, ya Tuan. Keluarga Yu tidak menghormati penguasa. Berdosa sampai mati. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kami belum pernah bertemu Tuan Wuning. Ambil kembali undangannya. Lalu pesta penyambutan ini Tetap dilaksanakan. Ya, atas perintah Tuan Wuning. Ambil kembali undangan keluarga Yu. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Wuning bilang akan menikahi kakakku? Benar Tuan Changli, apakah Anda salah? Bagaimana kalau Anda kembali dan tanya Tuan Wuning, apakah ada kesalahan? Di pesta penyambutan, tanyakan sendiri pada Tuan Wuning. Ciwan, saat Tuan Changli tidak memperhatikan, kau dan Lanzi cepat pergi. Kau perempuan jahat, apakah bersekongkol dengan Ciwan? Bersama-sama menjebakku? Aku tidak, Nona. Kau begitu setia padanya, tapi dia membawa Yulanzi pergi, kau memang bodoh. Kakak, sekarang tidak perlu buang waktu dengannya. Yang penting sekarang adalah mencari undangan baru. Carry Kara untuk bertemu Tuan Wuning dulu. Kau benar, aku akan bertanya. Siapa yang punya undangan lebih? Cepat bantu aku cari undangan. Kalau tidak ketemu, aku akan menghukummu. Sihir si plester anjing itu. Hari ini kenapa tidak menempel padamu? Ciwan dia tidak punya undangan mana mungkin bisa datang ke sini. Ayo pergi. Perkumpulan Tong Yuan Wang Shaozi. Menghadiahkan bunga salju Tian Shan. Perkumpulan Tong Yuan Wang Shaozi. Menghadiahkan bunga salju Tian Shan Ki Guanxi. Kilyarga Shui dari Selatan Kota Menghadiah and Gayok Hangit Serdus Tahun. Keluarga Sue dari selatan kota. Menghadiah and Gayok Hangit Serdus Tahun Kilyarga Shui Memeng. Keluarga terkemuka di selatan kota ini, saya dengar tentang batu giok hangat ini. Katanya keluarga Sue membelinya dengan harga 1000 tael perak. Toko Kainyu menghadiahkan ginseng berusia 10 tahun. Toko Kainyu menghadiahkan ginseng berusia 10 tahun.
Dia benar-benar berani membawanya, dia pikir ini tempat apa? Pasar sewer. Orang dari keluarga kecil tidak punya banyak pengetahuan. Mungkin ini memang barang paling berharga yang mereka punya. Kapan ada keluarga sepelit ini di ibu kota? Ginseng 10 tahun, bahkan tidak sebesar anjing 10 tahun di rumahku. Kalau bukan karena kamar dagang Tongyuan selalu menargetkan toko kain kami, kami tidak akan sampai seperti ini. Chiwen, kamu ke sini untuk APA. Datang untuk menghadiri pesta. Kamu bahkan tidak punya undangan, datang untuk menghadiri pesta apa? Kalau aku tidak datang, bagaimana pesta ini bisa dimulai? Ciwan, jangan bicara besar lagi, aku tidak punya mood untuk bermain denganmu sekarang. Selain ginseng, tidak ada hadiah lain, minggirlah ke samping. Masih ada banyak orang yang menunggu di belakang, Menerki. Dia bilang ingin mewakili toko kain Yu. Menghadiahkan batu darah berusia 1000 tahun. Batu darah 1000 tahun APA, Tuan Chi. Cepat keluarkan batu darah 1000 tahun itu. Biarkan semua orang melihatnya. Kakak Shizhou, kamu akan membunuhnya dengan cara ini. Batu darah 1000 tahun. Bukan itu harta karun negara dari kerajaan Dazeo, bagaimana mungkin ada di sini? Kamu bodoh, kerajaan Dazhao sudah dihancurkan oleh Jun Wuning. Batu ini selalu di tangan Jun Wuning. Benda satu-satunya juga berani dipalsukan, benar-benar bodoh. Ciwan, kamu benar-benar berani. Ini adalah pesta penyambutan untuk Kim Min-jun. Kamu berani memberikan barang palsu sebagai hadiah. Ciwan, jangan carry masalah Aku lagi. cari masalah apa? Sudah cukup, pesta penyambutan hari ini diorganisir langsung oleh Jenderal Kim Min-jun. Kamu membawa batu palsu, berkeliling menepur orang. Aku kiba bisa tidak peduli. Tapi kamu menipu sampai ke kepalaku. Apakah kamu ingin mati? Seorang manajer kecil. Benar-benar sombong sekali. Menerki, dengarkan penjelasanku, Ciwan baru saja kembali dari kamp tahanan mati. Tidak punya banyak pengetahuan, bicaranya agak tidak dipikir. Jangan sampai Anda marah padanya. Kalian pergi dari sini, jangan kotori mataku. Kilyarga, Yutela Minai Gang Kaminjan. Persatuan Perdagangan Tongyuan akan menjadi yang pertama, tidak Apakah Kim membiarkanmu. Min-jun sangat hebat? Kim Min-jun adalah salah satu dari 12 penguasa 9 wilayah. Dia adalah sosok yang benar-benar berkuasa di seluruh dunia. Kalian berani meremahkannya. Bahkan jika Kim Min-jun ada di hadapanku hari ini, dia harus berlutut untuk berbicara. Ciwan hanya karena orang tuaku menghinamu. Kamu sengaja ingin menyakiti keluargaku seperti ini. Tunggu sebentar. Batu giok ini asli. Tidak mungkin salah, kami di Paviliun Harta Karun telah mengidentifikasi banyak harta. Bahkan batu darah berusia 500 tahun pun pernah kami lihat. Kualitas batu giok ini jauh lebih baik daripada batu darah berusia 500 tahun. Ini adalah batu darah milenium yang asli batu darah milenium. Bukankah hanya Wuning Jun yang memilikinya? Mungkin ada batu darah milenium baru yang muncul. Batu darah milenium batu darah berusia 500 tahun itu terjual dengan harga 10.000 tael emas. Bagaimana dengan batu darah milenium ini? Dia seorang sampah yang keluar dari kamp tahanan. Dengan status dan posisinya, bagaimana mungkin dia memiliki batu darah milenium yang tak ternilai ini? Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Ya, dia seorang yang keluar dari kamp tahanan. Dari mana dia mendapatkan batu darah milenium? Kurasa batu darah ini kemungkinan besar palsu. Tuan Luo mungkin salah lihat. Apakah ini benar-benar kesalahanku? Batu giok ini tidak akan kuberikan. Kurasa kamu takut dan tidak berani memberikannya. Ciwan, kamu sampah, sebaiknya cepat pergi. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Aku tidak pantas. Kalau aku tidak pantas, siapa yang pantas? Apakah kamu? Menerki, mengapa orang seperti ini belum diusir? Tangkap dia. Berhenti, apa yang terjadi? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Jika urusan besar Kim Min-jun terganggu, aku akan mengulitimu. Kepala pelayan aku akan segera menanganinya, tidak akan mengganggu pesta penyambutan. Kepala pelayan Ki orang ini membuat keributan dengan batu giok palsu. Jelas-jelas tidak menghargai Kim Min-jun. Saya mohon kepala pelayan Ki memberikan hukuman yang tegas. Saya juga pernah melihat batu darah Wuning Jun, tunjukkan padaku. Batu darah ini bukan milik Wuning Jun. Ciwan, bicaralah kamu bisu. Kepala pelayan Ki sudah mengatakan batu giok ini palsu. Dia masih berani membuka mulut. Ciwan, berlututlah dan minta maaf. Masih bisa meninggalkan mayat utuh untukmu. Aku izinkan kalian bicara. Menerki, tadi aku melampaui batas. Aku hanya bilang, batu darah ini bukan milik Jun Wuning, tapi aku tidak bilang batu darah ini tidak asli. Menerki, apakah Anda salah lihat? Anda meragukan saya? Tidak berani. Ciwan, dari mana kamu dapat batu darah ini? Ambil dari orang lain. Anda sudah menghancurkan negara Zhao, tentu saja ambil dari orang lain. Ternyata curi, mengambil barang curian. Bersenang-senang di sini, kamu memang hebat. Ciwan, lebih baik kamu bekerja dengan jujur. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Sudahlah, kalau batu itu asli. Masuklah, jangan berkerumun di sini. Adik sihir, orang yang tidak jujur seperti ini. Jangan bergaul dengannya, ayo pergi. Ada apa?
Aku percaya kamu tidak akan mencuri. Untukmu. Terima kasih. Batu darah ini cantik. Kenapa tidak diberikan ke Lanzi? Aku. Ternyata barang yang tidak diinginkan orang lain. Aku harus masuk. Nona tidak melihatku. Akan marah. Pesta penyambutan ini, semua orang penting di ibu kota datang. Jun Qiming adalah orang yang sangat penting. Beliau mengadakan pesta penyambutan, siapa yang tidak ingin ikut? Ya, jika aku bisa menjadi seperti Jun Qiming. Hidupku sudah cukup, aku dengar Nona Yu. Segera menikah dengan seorang tokoh besar sebagai istri utama. Mungkin nanti menjadi Nyonya Zaoming. Mener Wang, terlalu baik. Siapa keluarga suami Nona Yu? Siapa yang bisa membuat Jun Qiming menjadi wakil? Apakah Jun Wuning? Nona Yu, mohon bantuannya di masa depan. Ya, mohon bantuannya. Setelah aku menikah dengan Jun Wuning, tentu akan membantu kalian semua. Menikah dengan Jun Wuning sebagai istri, kamu pantas. Tidak menikah dengan Jun Wuning, menikah denganmu. Aku jijik. Berani, tidak hormat pada istri Juning. Dia belum menjadi istri Jun Wuning. Sudah buru-buru menjilat kakinya. Kamu. Yuan Wen, bahkan jika semua wanita di dunia semuanya sudah mati, Pangeran Wuning tidak akan menikahimu. Kamu bilang tidak menikah ya tidak menikah. Siapa kamu? Berani mengambil keputusan untuk Pangeran Wuning. Orang tidak tahu malu. Siapa kamu? Ini identitasku. Yuan Wen, wanita sepertimu. Bahkan jika kamu berlutut di depanku dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan menikahimu. Berani duduk di kursi Kim Min Jun. Apakah kem tahanan tidak mengajarimu bagaimana menulis kata mati? Aku tidak boleh duduk di kursi Kim Min Jun. Kalau berani, duduklah di sana dan jangan turun. Yulansi, anak yang tidak tahu diri ini. Bukan datang bersamamu kan, tidak menyangka. Toko kain keluarga Yu, berani sekali ya. Toko kain keluarga Yu, yang memberikan ginseng 10 tahun itu. Kalian berani tidak menghormati Kim Min Jun. Keluarga Song tidak akan berdamai denganmu. Berani menyinggung Kim Min Jun, mulai hari ini. Ibu kota, tidak akan menjadi tempat berlindung untuk toko kain keluarga Yu. Turun. Ciwan, cepat turun. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Yu. Adik Sier, kalau kamu menariknya sekarang, bukankah itu membuktikan toko kain? Ada hubungan dengannya. Dia sudah pasti akan mati, yang penting sekarang adalah segera memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, saat Kim Min Jun datang, kita semua akan hancur. Ciwan, jangan buat aku kalah taruhan. Yusi, apa yang akan kamu lakukan? Adikku yang baik, ternyata kamu diam-diam. Bersama sampah ini. Batu darah 1000 tahun yang sangat berharga ini. Langsung diberikan, memang anak dari wanita rendahan. Sama rendahnya dengan ibumu si rubah jelang itu. Mulai hari ini, kamu harus pergi dari keluarga Yu. Barangku, aku bisa memberikannya kepada siapa saja yang aku mau. Tidak perlu mulutmu yang kotor ini ikut campur. Ciwan, Kim Min Jun akan segera datang. Kenapa kamu tidak segera pergi dari kota ini? Masih saja melompat-lompat seperti monyet. Hahaha, mungkin Kim Min Jun sedang butuh seekor monyet, dia ingin tinggal di sini. Untuk menghibur Kim Min Jun. Ciwan, cepat lari. Kamu telah mengacaukan pesta penyambutan Kim Min Jun, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan kembali ke ibu kota lagi. Lari dari ibu kota, apa gunanya? Dunia ini telah menyinggung Kim Min Jun. Tidak ada tempat lagi bagi kalian. Dunia ini aku yang menaklukkannya. Sambutlah Kim Min Jun dengan hormat. Ciwan Kim Min Jun telah tiba. Kamu pasti mati. Kim Min Jun, betapa megahnya penampilanmu. Berani sekali, melihat Kim Min Jun tapi tidak bersujud. Aku mohon, hukumlah orang jahat ini dengan kejam sebagai contoh. Kim Min Jun, aku. Haruskah aku bersujud? Aneh. Kim Min Jun kenapa tidak marah? Apa yang kamu tahu? Kim Min Jun adalah sosok besar, bisa dibilang satu di bawah langit, di atas semua orang. Tidak berlebihan, bukanlah hal yang bisa kita tebak. Kim Min Jun Ciwan tidak tahu status dan posisi Anda. Menyinggung Anda, mohon maafkan dia. Kasihanilah nyawanya. Hormat kepada Kim Min Jun. Aku adalah tunangan Wuning Jun,
Yuan Wen. Orang ini telah menghina keluarga Wu Ningjun. Mohon Kim Mingjun menghukumnya dengan keras. Tunangan, aku tidak tahu Wu Ningjun. Kapan punya tunangan? Aku tidak tahu Wu Ningjun. Kapan punya tunangan? Kim Mingjun, apa maksudnya ini? Masih belum mengerti. Yuan Wen ini berani menyebarkan rumor bahwa Wu Ningjun ingin menikahinya. Sekarang terbongkar oleh Kim Mingjun. Kim Mingjun, apa maksud Anda? Apa yang kukatakan tidak jelas. Wu Ningjun tidak pernah punya pernikahan, juga tidak pernah meminang siapapun. Dari mana ada tunangan? Pemimpin Changli mengirim orang ke keluarga Yu bahwa Wu Ningjun ingin menikahiku. Pemimpin Changli mana? Tanyakan padanya, tanyakan padanya. Kamu berbohong, aku ingin bertemu Wu Ningjun. Wu Ningjun mana? Semuanya, perang perbatasan telah dimulai lagi. Pasukan Wu Ningjun telah kembali ke perbatasan untuk memimpin strategi. Bubarlah. Istri Wu Ningjun, keluarga kalian benar-benar hebat. Seluruh ibu kota dipermainkan oleh keluarga kalian. Keluarga kalian sudah selesai. Tidak. Tidak mungkin, aku adalah istri Wu Ningjun. Tidak mungkin. Qiwan. Apa kamu kenal Kim Mingjun? Aku tidak kenal dia. Tapi undangan hitam yang kamu berikan padaku hanya Kim Mingjun yang punya. Dan hari ini di pesta penyambutanmu, kau sudah bertindak seperti itu. Kim Mingjun juga tidak marah. Aku tidak pernah memberitahumu. Orang yang terlalu pintar tidak akan hidup lama. Aku tahu rahasiamu. Apa kamu akan membunuhku untuk menutupi rahasia itu? Aku tidak akan membunuhmu. Kalau begitu, kamu lebih suka perempuan yang pintar atau yang bodoh? Kamu. Beberapa waktu lalu, Pak Wang, ada sedikit kesalahpahaman antara toko kain keluarga Yu dan perkumpulan Tong Yuan. Lansi mohon maaf di sini. Semoga Pak Wang bisa berbesar hati dan membiarkan toko kain kami. Nona Yu, sikapmu ini tidak seperti ingin menyelesaikan kesalahpahaman. Pak Wang, apa yang harus Lansi lakukan agar Anda mau membiarkan toko kain kami? Ini mudah saja, aku sudah memesan tempat di Cuiju. Semoga Nona Yu berkenan. Makan siang sederhana dengan Wang. Orang yang kamu sukai sedang dalam masalah. Kalau aku pergi, apakah Anda akan membiarkan toko kain kami? Asalkan aku senang, ini bukan masalah. Baik, besok Lansi pasti akan datang tepat waktu. Kalau begitu besok, aku akan menunggu Nona Yu di Cuiju. Semoga bisa memiliki kenangan indah dengan Nona Yu. Orang itu jelas punya niat buruk. Kamu tega membiarkan Lanzi pergi ke Cueju. Aku akan melindunginya. Kurasa adik Lanzi tidak punya perasaan padamu. Mengapa kamu? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang padanya. Penyelamatan nyawa. Tolong jangan tambahkan masalah lagi. Mener Wang, sebelumnya Lansi tidak tahu diri. Menyinggung Anda, mohon maaf, lepaskan ayah saya. Yu Lansi, kamu pikir saya Wang Shouxi ini siapa? Asalkan Anda melepaskan saya, Lansi siap menerima hukuman. Siap menerima hukuman. Baik. Ini adalah penari yang saya bawa dari barat. Mereka ahli dalam tarian telanjang. Postur tubuh Nona Yu begitu bagus. Tidak menari dengan mereka, sayang sekali. Mener Wang, bisakah mengganti syarat? Yu Lansi, kamu pikir masih punya hak memilih? Lansi adalah putri dari keluarga yang baik. Tidak bisa melakukan tindakan cabul seperti itu. Ternyata nyawa ayahmu tidak begitu penting ya. Aku tanya sekali lagi, kamu mau lompat atau tidak? Aku? Kamu mau lompat atau tidak? Jangan pukul ayahku. Aku lompat, aku lompat. Lepas terus lepas.
Jangan. Lepas terus lepas. Lepas hahaha. Ciwan, kamu benar-benar berani datang ke asosiasi Tongyuan kami. Hari ini aku akan membuatmu berlutut di sini. Lihat aku dan Yulanshi bersenang-senang. Lanzi, kamu baik-baik saja. Tunggu sampai ketua datang, kalian semua pasti mati. Ciwan, kamu membuat masalah besar. Cepat pergi. Wang Tongyuan bukan orang yang bisa kamu lawan. Pergi kalian semua, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Sekarang kamu berlutut dan jilat sepatuku, tiru 2 kali suara anjing. Mungkin aku bisa meninggalkan mayatmu utuh. Pergi, kenapa aku harus pergi? Panggil Wang Tongyuan ke sini. Lihat apakah aku berani tinggal di sini. Lapor ketua-ketua, ada masalah, ada orang yang membuat keributan di asosiasi kami. Dan memukul Mener Wang. Berani membuat keributan dan memukul orang di wilayahku, cari mati. Jenderal LV, aku masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sangat menyesal, lain kali aku akan datang untuk meminta maaf. Jenderal ini sedang tidak sibuk, ikut saja untuk melihat keramaian. Ketua Wang tidak akan keberatan. Dengan kehadiran Jenderal LV, sang Dewi Perang, Wang merasa sangat tenang. Tuan muda, Nona Yu dalam kesulitan, kita tidak membantu. Kamu tahu apa? Ciwan telah menyinggung asosiasi Tongyuan. Tunggu sampai ketua Wang bertindak, dia pasti mati. Setelah dia mati, Xier tidak bisa lari dari tanganku. Tuan muda bijaksana. Berani merebut wanita dariku. Aku ingin dia mati. Kamu adalah orang yang membuat keributan di asosiasi Tongyuan. Kamu siapa? Dari mana orang kampung ini tidak kenal Jenderal LV? Aku pasti ingin tahu tentang dia. Ini adalah satu-satunya Dewi Perang di Juzhou. Jenderal LV yang akan segera menjadi murid Wu Ningjun. Menjadi murid Wu Ningjun? Aku tidak tahu. Siapa yang tidak tahu diri, berani membuat keributan di wilayahku. Siapa yang tidak punya mata, berani buat masalah di wilayahku. Kenapa Junshang ada di sini? Ketua, dia ini. Dia tidak hanya memukul saya, tapi juga mengancam. Kamu harus berlutut di depannya dan membungkuk. Tolong beri keadilan, ketua. Ketua Wang, bukan seperti itu. Ini semua karena Wang Guanxi, dia menyalahgunakan kekuasaannya, dan bahkan mencoba melecehkan saya. Kami tidak bermaksud bermusuhan dengan Tongyuan Chamber of Commerce. Ya, benar seperti itu. Wang Shouzi si anjing ini, berani mengganggu Junshang. Dan bahkan mencoba mengganggu wanita Junshang, benar-benar mencari mati. Ciwan, kamu masih sombong ya? Ketua hanya perlu Satyari. Untuk menghancurkan kalian seperti semut. Sekarang lebih baik kamu berlutut dan minta maaf. Minta dia untuk membiarkanmu mati dengan utuh. Tidak ada keadilan yang bisa dibicarakan. Keadilan ada di Tongyuan Chamber of Commerce. Ketua adalah keadilan. Pergi dengan keadilanmu, Wang Shouzi. Kamu hanya anjing yang aku pelihara. Aku yang menyuruhmu menggigit, baru kamu bisa menggigit. Aku yang menyuruhmu makan kotoran. Kamu harus patuh makan kotoran. Bagaimana? Sekarang berani menggunakan namaku. Mengganggu pria dan wanita, apakah nanti ingin duduk di posisi ketua di Tongyuan Chamber of Commerce? Saya tidak berani, saya tidak berani. Ketua Wang, orang jahat seperti ini harus disingkirkan. Tongyuan Chamber of Commerce MU, aku khawatir masa depannya suram. Bagaimana dengan anjing yang tidak patuh? Bunuh. Ketua, tolong ampuni saya. Ketua, tolong ampuni saya, Ketua. Nona Yu, Chamber of Commerce ini besar. Pasti ada beberapa orang yang tidak mengikuti aturan. Mengganggu Anda. Ketua Wang, tidak perlu seperti ini. Nona Yu, saya akan segera memberitahukan. Tidak akan mengganggu use cloth shop lagi. Lalu akan memberikan kompensasi kepada US Cloth Shop. Seratus Tail Emas, bagaimana? Lanzi tidak berani menerima. Ini. Anda tetap harus menerimanya. Jika tidak, apakah itu tidak memberitahu Ketua Wang bahwa Anda tidak ingin menerjemahkan ini? Ya, terima saja, terima saja. Ketua Wang, maka Lanzi dengan malu menerimanya. Baik. Wang Tongyuan dulunya adalah pengawal pribadi Wu Ningjun. Katanya dia sangat kejam. Kapan dia jadi begitu baik hati? Ciwan sepertinya kenal semua orang ya. Lanzi, berkatmu kali ini. Keluarga Yu bisa dibilang untung dari musibah ini. Untung Ketua Wang bukan orang yang tidak masuk akal. Aku dengar Wang Tongyuan sangat melindungi bawahannya. Kok tiba-tiba jadi begitu baik hati? Aku mana tahu. Tentu saja. Pasti ada campur tangan Tuan Sue di belakangnya. Kalau aku kenal Ketua Wang, mana mungkin aku bergaul dengan kalian. Aku juga minta bantuan ayahku untuk bicara dengan Ketua Wang. Tidak ada jasa apa-apa. Pantas saja kakak Shizou datang bersama Ketua Wang. Kamu sudah membantu keluarga Yu begitu besar. Kami benar-benar tidak tahu. Bagaimana cara berterima kasih padamu? Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat ada orang yang tebal muka. Saat ada masalah tidak kelihatan, saat berebut jasa, kayak anjing yang mencium bau daging. Ciwan, kalau bukan karena kamu, Paman tidak akan diculik ke Tongyuan Chamber dan disiksa, adik Xier. Hampir kehilangan kehormatannya, Ketua Wang, kalau bukan karena melihat wajah keluarga Sue. Apakah karena melihat wajahmu? Memang, kamu ini sumber masalah. Selain bisa mendatangkan masalah bagi keluarga Yu,
Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu kenal Wang Tongyuan. Lihatlah kamu yang menyebalkan ini. Kenapa aku tidak bisa kenal Wang Tongyuan? Aku bahkan kenal Wang Tongyuan. Aku kenal Wu Ningjun. Aku bahkan kenal Kaisar. Kamu kenal Wang Tongyuan. Ciwan, waktu kamu lahir. Kepalamu mungkin terbentur ya, aku rasa kepalamu. Kok tidak encer ya? Kamu bilang apa? Sudahlah Ciwan, bagaimanapun juga. Karena kamu datang tepat waktu, kami bisa menunggu kakak Shizhou dan menghubungi ketua Wang. Kakak Shizhou, untung ada kamu. Kalau tidak, aku dan ayahku pasti dalam bahaya. Adik Sihir, aku rela melakukan apapun untukmu. Aduh Zier. Lihatlah Tuan Sue yang tampan dan berwibawa ini. Latar belakang keluarganya, juga yang terbaik di ibu kota. Untukmu aku bahkan tidak punya kata-kata lagi. Kurasa mereka berdua benar-benar pasangan yang diciptakan langit dan bumi. Ibu. Kurasa Tuan Sue sungguh layak disebut sebagai sosok yang anggun dan menawan. Tuan Sue mengipas-kipas, bahkan lebih cantik dari wanita. Adik Sihir, baru saja ada restoran baru yang buka. Katanya sangat bagus, aku ajak kamu mencoba. Baik. Kurasa ada orang yang benar-benar tebal muka. Masih betah di sini tidak pergi. Apakah ingin tinggal untuk makan siang? Ciwan-ciwan, tunggu aku. Kamu mengikuti aku untuk apa? Tidak mengikutimu, aku mau kemana? Mohon berhenti sebentar. Sudah lama tidak bertemu Tuan Yuan. Non. Kalau begitu keluarga Yu. Ketua Wang, putri kecil ini hanya wanita biasa. Tuan Yuan tentu tidak akan tertarik. Ada apa? Bukankah Anda ahli pengobatan yang luar biasa di sini? Ada seorang teman yang sakit parah. Aku dengan muka tebal, datang meminta bantuan Anda. Tidak mau. Nyonya, aku sudah memesan kamar. Di restoran baru Zui Welou. Katanya kue-kue mereka dibuat oleh koki terkenal dari ibu kota. Khusus dibuat, sangat disukai para wanita. Ketua Wang, saat ini saya tinggal di tempat orang. Makan, tinggal, semuanya tergantung pada Tuan Yuan. Ayo pergi. Silakan. Tuan Yuan, teman saya akan segera datang. Anda tunggu sebentar. Ketua Wang, bagaimana Anda bisa kenal dengan Ciwan? Kebetulan pernah menyelamatkannya sekali. Benar, Tuan Yuan adalah penyelamat saya. Jenderal LV. Kukira siapa, ternyata hanya mengandalkan pernah menyelamatkan ketua Wang sekali, lalu pamer kekuasaan. Dia adalah ahli pengobatan yang Anda katakan, anak kecil yang belum tumbuh bulu. Bisa disebut ahli pengobatan apa, ketua Wang? Jangan-jangan Anda hanya ingin mempermainkan jenderal kami. Ciwan, kamu benar-benar bisa mengobati atau tidak? Kudengar dia adalah pejabat tinggi istana. Kalau kamu sampai membunuhnya. Fokuslah makan. Ketua Wang, kalau hari ini Anda datang untuk mempermainkanku, maka jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama kita. Jenderal LV, Tuan Yuan sangat ahli dalam pengobatan. Benar-benar bakat besar di dunia ini. Bukan aku tidak percaya pada ketua Wang. Tuan Yuan ini sombong dan tidak menghargai orang lain. Aku tidak berani mempercayainya. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi jenderal? Berani tidak menghormati jenderal, cari mati. Katak dalam sumur, bagaimana bisa tahu? Betapa luasnya dunia di luar sumur, Ciwan. Kamu dan aku bukan dari dunia yang sama, burung phoenix dari langit ke-9. Tidak akan peduli dengan pandangan semut di tanah. Sudah selesai makan? Ayo pergi. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat phoenix yang hampir mati. Tidak lebih baik dari ayam hutan di tanah. Cari mati? Aku paling benci orang yang mengarahkan pedang padaku. Ciwan, apa maksudmu tadi? Apa maksudnya? Kamu keracunan. Segera akan mati? Cepat pulang dan persiapkan pemakamanmu. Dari mana datangnya anak kecil ini? Berbicara senaknya. Zheng Lao. Siapa ini? Saya Zheng Baichao. Hanya mendapat gelar dokter terbaik di ibu kota. Maafkan saya, ternyata Zheng Shenyi. Jenderal LV jelas-jelas mengalami penyumbatan meridian. Dalam mulutmu, bagaimana bisa menjadi keracunan? Kamu tidak tahu bahwa orang yang belajar pengobatan paling tidak suka berbicara sembarangan, membahayakan nyawa orang. Dari mana kamu belajar, dokter bodoh? Di sini mempermalukan diri sendiri. Jenderal LV, saya sudah punya cara untuk menyembuhkan. Saat datang tadi, sudah meminta restoran untuk menyiapkan obat. Segera akan dikirim. Jenderal LV, dalam obat ini, saya tambahkan lingsi berumur 1000 tahun. Dengan kekuatan lingsi 1000 tahun. Bisa membuka meridianmu yang tersumbat.
Terima kasih Zhang Lao. Minum obat ini. Kamu tidak akan hidup lebih dari ini. Kamu berani mengutuk Jenderal LV tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Orang yang hanya mencari perhatian. Saya ingin lihat apakah saya bisa hidup lebih dari 3 hari. Jenderal, Jenderal. Tuan Qi. Baru saja saya tidak mengenal kehebatanmu. Kamu bisa melihat penyebab penyakit Jenderal LV. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Tolong selamatkan Jenderal LV. Tidak bisa, tunggu saja mati. Tuanku, Jenderal LV ini adalah putri LV Hou. Lefevsian si tua jelek itu, bisa punya anak seperti ini. Apakah dia anak kandung? Ya, Xiao Qiwan, kamu benar-benar membunuh orang. Kamu berani membahayakan jenderalku, aku akan membuatmu membayarnya. Guan Lian berhenti, jenderal kamu sudah bangun. Qiwan, kali ini kamu yang menyelamatkanku. Apa keinginanmu? Selama aku bisa mewujudkannya, aku akan memenuhinya. Aku harap kamu bisa menjauh dariku. Kamu memang ahli dalam pengobatan, tapi kenapa bertindak begitu tidak masuk akal? Kamu jelas-jelas tidak punya kemampuan. Kenapa bisa menjadi jenderal? Panggil orang. Ambil obat sesuai resep ini. Ambil ini, aku akan membantumu 3 kali. Setelah 3 kali, kita tidak saling berhutang. Harap kamu menghargainya. Ceritakan padaku, apa yang terjadi dengan Levei ini? saya dengar. Pangeran ingin meminang Jenderal LV itu. Tapi Jenderal LV langsung menolaknya. Esoknya LV Houye menggunakan semua jasa. Meminta Kaisar untuk mengeluarkan dekrit Jenderal LV belajar dari Wuningjun. Sekarang seluruh ibu kota sudah tahu. Menjadi permaisuri pangeran tidak baikkah? Itu selir. Kalian bicara apa? Tidak ada, kamu sudah kenyang. Sudah. Kalau begitu ayo pergi. Qiwan, kamu ngapain? Ciwan, kamu kenapa begitu menyebalkan? Aku makan dengan adik Sier, kamu juga ikut. Apa? Sangat suka melihat kami makan. Atau, belum pernah ke restoran sekelas ini. Ingin cium baunya. Sisi kamu belum makan kan? Ayo makan bersama. Ciwan kamu juga ikutlah. Tidak usah, tadi Wang Tongyuan sudah mentraktirku. Ciwan, kamu masih bermimpi, kalau tidak bisa. Aku akan cari dokter untukmu. Kalau tidak punya uang, aku akan cari dokter hewan. Aku pikir cocok untuk melihat otakmu. Ciwan pria sejati. Selalu menipu tidak baik, rumah kakak Zhizhou. Baru akan membuka puluhan toko, sedang mencari investor. Aku akan pinjamkanmu 100 tael, anggap saja aku yang meminjamkanmu. Nanti kalau sudah ada keuntungan, baru kamu kembalikan padaku. Setidaknya kamu punya sumber penghasilan yang layak. Terima kasih, tidak usah. Aku punya uang. Adik Sier, kenapa kamu harus seperti ini? Ada orang yang memang tidak bisa dibantu. Kenapa kamu repot-repot mengurusnya? Ciwan, sekarang bukan waktunya untuk gengsi. Sejak kamu kembali dari kamp tahanan, kamu hanya bermalas-malasan. Tidak punya pekerjaan yang layak, bagaimana kamu bisa menghidupi diri? Anggap saja seperti yang kamu pikirkan. Wanita ini benar-benar tidak bisa lepas. Katanya Jenderal LV sangat berjasa. Berpeluang masuk ke dalam 4 jenderal kecil. Ternyata dia juga cantik sekali. Lihatlah wajah dan tubuhnya. Hari ini kamu jatuh ke tangan kami. Kamu akan menikmati hidup, hahaha. 4 setan hitam, kalau saja aku tidak sedang sakit karena racun. Kalian bukanlah tandinganku. Cukup bicara, cepat bawa dia kembali untuk melapor. Kalian pikir aku tidak punya cara. Mohon Tuan menyelamatkanku. Jenderal LV, cepat panggil tuan yang kamu sebutkan. Biarkan kami sekalian melihatnya. Tidak kusangka hari ini aku, LVI, akan mati. Di tangan kalian yang hina.
Bawa dia kembali ke Tuan. Kamu bisa mendapatkan wanita apapun yang kamu inginkan. Anak liar siapa ini, berani mengganggu urusan 4 setan hitam? Siapa tuan yang kalian sebutkan tadi? Apakah itu pangeran mahkota? Siapa kamu? Kalau sudah di bawah, beritahu Raja Neraka yang membunuh kalian bernama Tuan Wuning. Kamu Tuan Wuning, dengan penampilanmu seperti itu. Masih mau jadi pahlawan, bunuh dia. Hanya segini kemampuanmu. Wanita ini benar-benar merepotkan. Ciwan, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang harus kulakukan sudah kulakukan. Kamu bilang aku melakukan apa? Ciwan, kamu menodai kehormatanku. Aku akan membunuhmu. Menodai kehormatanmu, wanita bodoh dan sombong seperti kamu, aku tidak tertarik. Dan tidak akan pernah tertarik. Lalu apa yang kamu lakukan tadi? Bukan kamu yang berteriak minta tolong. Aku sudah membantumu mengatasi 4 sampah itu, begini caramu membalas orang yang menyelamatkanmu. Kamu bilang kamu yang membunuh 4 iblis hitam. 4 iblis hitam itu adalah petarung terbaik di dunia persilatan. Bahkan saat aku dalam kondisi terbaik, tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Pembunuh mereka langsung membunuh dengan 1 pukulan. Sudahlah, ngomong sama sampah kayak kamu nggak bakal ngerti. Maksud kamu bahkan nggak bisa mengalahkan petarung terbaik. Kalau nggak karena aku masih keracunan, mana mungkin aku nggak bisa mengalahkan mereka. 4 iblis hitam itu pasti bukan kamu yang bunuh. Kasih tahu siapa yang menyelamatkan aku. Oke deh. Kamu bilang siapa ya siapa. Kamu bilang Kim Min Jun juga boleh. Ternyata Kim Min Jun diam-diam yang menyelamatkan aku. Orang kecil kayak kamu. Mana mungkin tahu hal kayak gini? Ini adalah kediaman Kim Min Jun. Aku sebentar lagi akan jadi murid Kim Min Jun. Dia diam-diam menyelamatkan aku. Itu wajar saja. Kamu berani yakin? Kim Min Jun tinggal di sini. Kalau Ciwan kayak kamu. Semua orang tahu Kim Min Jun tinggal di sini. Lalu apa artinya dia hidup menyendiri? Terima kasih atas pertolonganmu, hari sudah malam. Lefei pamit dulu. Yang mulia, hamba tidak mengerti. Kenapa harus ikut main sandiwara sama dia? Adikku yang baik, kalau dia suka jadi orang biasa. Biarkan saja dia jadi orang biasa. Kim Min Jun, dengan karaktermu. Kamu nggak kayak orang yang mau terima murid. Yang mulia, saat itu aku juga ada di sana. Lefei di depan banyak pejabat, menolak pangeran mahkota, bahkan bilang, lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor phoenix. Muka pangeran mahkota langsung merah padam. Dan elfe tua itu dulu pernah membantu kita. Dia sudah merendahkan diri minta tolong, aku nggak enak menolak. Kamu kepala ayam. Yang mulia, jangan bercanda sama aku. Lalu, apakah hamba harus menerima Lefei ini? Kalau sudah janji ya terima saja. Kamu bilang, saat acara penerimaan murid nanti, apakah pangeran mahkota akan datang? Datang ya datang, aku nggak takut sama dia. Tenang saja, aku juga akan ada di sana. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Oh ya yang mulia, Kaisar menyuruh aku tanya. Apakah Anda ada waktu saat upacara besar di kuil nanti? Kapan? Belum pasti. Katanya di istana, sedang memilih pedagang kerajaan. Pedagang kerajaan. Ini posisi yang menguntungkan, katanya para pedagang di ibu kota. Berebut sampai mati. Oke, kamu pulang dulu. Yusi seharusnya sudah kembali. Ada satu hal lagi. Jangan bertele-tele seperti wanita, cepat katakan. Sue Sisho pergi ke toko kain Yu. Biarkan saja dia pergi. Hal seperti ini juga kamu laporkan? Kamu tidak ada kerjaan ya? Bukan, Tuan, sebelumnya Anda memerintahkan saya untuk memantau toko kain Yu, dan bilang, jika ada masalah langsung laporkan. Kedepannya tidak usah peduli dia. Ada apa dengan keluarga Yu? Sue Sisho membujuk keluarga Yu untuk berinvestasi di toko baru keluarga Sue. TAPI Manurat Pinai Lidikan saya. Keluarga Sue sudah kosong. Investasi ini adalah penipuan. Saya mengerti. Yusi juga ada di sana. Paman, saya hanya karena Lansi. Saya mengizinkan Anda berinvestasi, jangan sampai tersebar. Keluarga Sue akan membuka 20 toko baru. Setelah toko-toko ini dibuka, keuntungannya minimal 3 kali lipat.
Keuntungan seperti ini. Mengapa masih ragu? Berapa yang harus diinvestasikan? Saya menyisakan 500 tael emas untuk paman. Apa? 500 tael? Jumlah ini terlalu besar. Lanzi, sekarang kamu yang mengurus toko kain. Apa pendapatmu? Ini. Lanzi, saya lihat Tuan Sue sedang menggunakan toko untuk melamar paman. Ayah, selama ini, kakak Shizou sudah berusaha keras untuk keluarga kita. Tidak pernah meminta apa-apa. Jika investasi ini berhasil, toko kain kita bisa berkembang. Selain toko Anning, kita punya lebih banyak pilihan. Benar paman, sekarang toko kain Yu hanya mengandalkan toko Anning untuk untung. Tapi risikonya terlalu besar. Saya tulus pada Lanzi. Setelah paman berinvestasi, kedua keluarga kita bisa lebih maju di ibu kota. Baiklah, soal urusan investasi ini, keluarga Yu juga ingin ikut serta. Paman, sekarang sepatlah tanda tangani dan cap surat perjanjian ini. Kesini, kesini. Tunggu sebentar. Putra Sue, keluarga Sue kalian. Bukan sudah lama hanya tinggal nama saja. Putra Sue, keluarga Sue kalian. Bukan sudah lama hanya tinggal nama saja. Masih mau buka toko baru. Jangan-jangan cuma mau nipu uang lalu kabur. Lanzi, kamu juga tahu. Status keluarga Sue di ibu kota, mana mungkin tidak punya uang. Lagi pula, bilang aku nipu siapa? Aku juga tidak mungkin nipu kamu, benar kan? Ciwan, apa yang kamu katakan benar? Kim Min Jun yang bilang padaku. Ciwan, jaringan pertemananmu luas sekali. Wang Tongyuan ajak kamu makan, Kim Min Jun juga kamu kenal. Beberapa hari lagi, Yuning-chan ini. Apa juga akan ada hubungannya denganmu, Ciwan? Kemampuanmu kalau cuma 1/10 dari omonganmu. Kamu sudah bisa senaknya di ibu kota. Ciwan. Menjadi pria, tidak punya kemampuan tidak masalah. Tapi sebagai manusia harus jujur dan bekerja keras. Terus terang, waktu kamu. Libi by Carrie Pekerjaan Yang Banyer daripada Fitnah Putra Shwe. Aku masih bisa menghargaimu sedikit. Ciwan, aku bilang. Keluarga Yu tidak menyebutmu. Silakan pergi, Ciwan. Aku selalu merasa sifat aslimu tidak buruk, hanya kekuranganmu banyak. Tapi kamu karena iri pada kakak Shizou, sampai membuat cerita untuk memfitnahnya. Kamu sangat mengecewakanku. Percaya atau tidak terserah kalian. Lanzi, mungkin benar Kim Min Jun yang bilang pada Ciwan. Sisi, aku tahu hubunganmu baik dengan Ciwan. Giok darah 1000 tahun pun rela diberikan padamu. Tapi barang curian seperti ini, lebih baik jangan dipakai. Ciwan, sudah larut, kamu pulang dulu. Kita sebaiknya tidak perlu berhubungan lagi. Ciwan, jangan pergi terlalu cepat. Kamu kesal pada Lanzi, lalu melampiaskan padaku. Aku tidak melampiaskan padamu. Aku salah, aku traktir kamu makan. Ayo ke Zoyuelo. Ciwan, kamu tidak makan? Sedang memikirkan apa? Tidak ada, makan saja. Ciwan Lanzi sekarang. Perhatiannya sepenuhnya pada Tuan Sue, dia tidak percaya sama sekali dengan kata-katamu. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kalau kamu percaya padaku. Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau tidak aku juga akan ikut investasi. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Karena Lanzi tidak menginginkanmu, bagaimana kalau aku menggantikannya untukmu? Apakah Kim Min Jun masih belum menemuimu? Jangan bicara. Ayahku bilang dia sudah setuju. Kaisar juga sudah mengeluarkan dekret, seharusnya tidak ada masalah. Aku khawatir jika nanti Kim Min Jun tidak menerimamu sebagai murid, reputasimu hancur itu kecil. Takutnya putra mahkota tidak akan lagi menahan diri seperti sekarang. Tidak usah bahas ini, ngomong-ngomong kamu mengajakku kemari untuk apa? Kita sahabat, tidak usah disembunyikan, hari ini aku mengundang putra dari Biao Ju Huei, Ding Meng, untuk membahas urusan toko Anning. Maksudmu toko nomor 1 di ibu kota. Pemilik lama toko Anning sakit parah. Putra pemiliknya, Li Xian, pergi berperang, nasibnya tidak diketahui. Sekarang hanya tersisa adik Li Xian, Li Zining. Sendirian berjuang keras, maksudmu. Aku ingin kamu juga ikut serta, untuk mendapatkan sebagian bisnis. Untuk diberikan kepada Kim Min Jun, kamu juga lebih yakin untuk menjadi muridnya. Li Zining, sebelum Li Xian meninggal, minta aku untuk membantu merawat adiknya. Tidak disangka banyak yang mengincarnya. Lefei, kamu sendiri yang datang, jangan salahkan aku. Kamu melotot padaku kenapa? Jangan ikuti aku. Tidak disangka manajer Liu begitu perhatian. Masih mengatur seorang gadis cantik untuk menemaniku, aku datang. Tuan kita salah kamar, ruangan manajer Liu di sebelah. Bukan yang ini, tidak bilang dari tadi membuatku salah langkah dengan gadis cantik. Nona,
Aku menghormatimu dengan segelas. Sebagai permintaan maaf, di lain hari Nona bisa datang ke Biaoju Huei untuk mencariku. Aku Ding Meng. Sangat suka berteman dengan gadis cantik. Apakah kamu putra pemilik Biaoju Hui? Benar. Siapa ini? Tidak kenal. Nona. Aku menghormatimu dengan segelas. Nona tidak mau memberi muka. Tuan Ding, aku tidak kuat minum. Tidak minum juga tidak apa-apa. Temani aku bermain. Kamu berani memukulku, tolong. Hei, kamu hanya melihat aku diperlakukan tidak adil. Sambil aku masih dalam suasana hati yang baik, cepat pergi. Kamu si wajah putih ini siapa? Berani lancang di hadapanku. Sepertinya suara Ding Meng, aku akan pergi melihat. Aku akan mengikatmu dengan baik di kursi. Akan mengajarimu cara bermain dengan wanita. Hui Escort memiliki pengaruh besar di ibu kota. Tidak apa-apa. Kamu tendang dia 2 kali lagi. Kalian pasangan anjing, berani bercanda di hadapanku. Ayo, kenapa masih diam saja? Kalian semua mati ya. Bikin masalah di Zhuo Yuelou. Bukan aku tidak menghormati Liu Jie. Anak ini yang pertama kali memukul, aku tidak bisa menahan amarah ini. Benarkah apa yang dikatakan Tuan Ding? Kami yang pertama kali memukul, tapi dia yang memulai masalah. Anak kecil sudah besar ya? Bicara di sini saja. Hanya wanita penghibur yang suka membandingkan ukuran. Tuan Ding, aku tidak akan ikut campur dalam hal ini. Bikin masalah di Zhuo Yuelou. Sebenarnya harus belajar. Apa yang terjadi di Zhuo Yue? 2 serangga kecil saja, akan selesai segera. Ciwan, kenapa kamu di sini? Jenderal ini pasti sampah. Mendengar kabar Anda akan datang ke Zhuo Yuelou hari ini. Baru menunggu Anda di sini, Ciwan. Tidak mungkin antara aku dan kamu. Sering-seringlah bercermin di rumah, jangan pikir semua orang tertarik padamu. Dia yang menyelamatkanmu waktu itu. Aku berjanji akan melindunginya 3 kali, kali ini anggap saja untukku. Jenderal LV sudah bicara. Pasti harus menghormati Jenderal LV. Tunggu, aku tidak bilang kamu boleh pergi. Jangan kau tidak tahu diri. Berlutut dan minta maaf. Camel. Ciwan, aku ngantuk. Pergi sana. Anak muda, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Ciwan, sombong dengan pengaruh orang lain. Apa gunanya, kalau bukan karena Fei melindungimu? Kamu masih berani begitu sombong? Aku ingin dia melindungiku, jangan bilang keluarga Liu, bahkan keluarganya LV. Di mataku, hanya semut yang lebih besar. Kalau bukan karena Fei melindungimu, semut ini sudah kuhancurkan. Kamu percaya tidak hari ini kalau bukan karena Fei? Semut kecil sepertimu. Aku sudah membunuhmu, kau cari mati. Zhu Yue jangan berdebat dengannya. Kamu turun dulu Ciwan. Jangan kira kamu bisa semena-mena karena punya giok pemberian jenderal. Jangan lupa kesempatan hanya 3 kali. Setelah 3 kali aku lihat bagaimana kamu mati. Giok. Apakah yang kamu maksud ini? Maaf ya, sekarang gioknya sudah pecah. Fei, sekarang kamu tidak bisa melindungiku lagi. Apakah aku akan segera mati? Kalau bukan karena aku melindungimu, kau kira Zhu Yue akan dengan mudah melepaskanmu. Dia adalah anak angkat keluarga Liu di ibu kota. Membunuhmu tidak lebih sulit dari membunuh semut. Keluarga Liu apa itu? Bahkan keluargamu keluarga Lu di mataku. Hanya sekumpulan sampah. Ciwan, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Janjiku padamu batal. Kedepan kamu urus dirimu sendiri. Karena itu aku juga menasihatimu. Jangan ikut campur urusan kamar dagang Aning. Aku tidak tahu dari mana kamu dapat kabarnya. Tapi jika kamu ingin mengambil untung darinya, aku sarankan kamu cepat matikan niat itu. Ciwan, kamu siapa? Berani ikut campur urusan atas. Giok itu aku ambil untuk ditukar uang. Kamu malah menghancurkannya. Hancur ya sudah, bukannya masih ada giok darah. Apakah itu sama? Bagaimana tidak sama? Giok darah bahkan lebih berharga. Kamu bilang sama ya sama. Aku pergi. Kamu kenal orang kamar dagang Aning? Ada apa? Keluarga Lanzi memasok kain untuk kamar dagang Aning. Lanzi. Bisakah kamu diam? Kamu mondar-mandir, bikin aku pusing. Bisakah aku tidak mondar-mandir? Uang kita sudah diinvestasikan ke Tuan Sue. Sampai sekarang belum ada kabar kamar dagang Aning. Tidak beli kain kita lagi kalau begini terus. Toko kain kita akan bangkrut. Sue Gongzi datang. Toko kain kita sedang menghadapi kesulitan.
Bisakah uang itu dikembalikan dulu kepada kami? Tolong bantu kami. Ya, Paman dan Bibi, uang itu tidak bisa dikembalikan. Uang itu sudah diinvestasikan ke toko. Benar-benar tidak bisa dikembalikan. Apakah uang itu tidak diambil olehmu? Tidak bisa dikeluarkannya. Saya lihat kamu ini, kenapa tidak punya malu? Benar-benar sesuai dengan pepatah, orang yang tidak punya malu. Apakah akan menjadi yang terkuat di dunia? Ciwan, saat ini mengatakan hal seperti itu, tidak perlukan. Lansi, uang itu memang tidak bisa dikembalikan. Tapi saya dengar dari Bibi tentang kamar dagang Aning. Kebetulan saya kenal seorang manajer di kamar dagang Aning. Bisa dibilang bisa berbicara. Benarkah? Jika begitu, itu benar-benar bagus. Saya juga punya beberapa hubungan dengan kamar dagang Aning. Tidak tahu apakah bisa membantu. Ciwan, apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa kamu kenal ketua kamar dagang Aning? Lansi, bagaimana kamu tahu? Ciwan, saya tidak punya mood untuk mendengar leluconmu, kakak Shizou. Mohon bantuannya untuk menemani saya ke kamar dagang Aning. Pesanan dari kamar dagang Aning. Sangat penting bagi toko kain keluarga Yu. Adik Xier, saya akan mengantarmu. Lanzi, saya juga ikut. Kamu yang mengganggu ini, cepat pergi. Kenapa? Xier baru saja pergi, kamu langsung menunjukkan sifat aslimu. Saya beritahu kamu. Selama saya masih di keluarga Yu, kamu jangan harap bisa masuk ke pintu ini. Tenang, saya tidak akan masuk. Ding Gongzi, silakan minum teh. Tidak tahu apa tujuan Ding Gongzi mengunjungi kamar dagang Aning hari ini. Ada keperluan apa? Ketua Li, kenapa harus berpura-pura tidak tahu? Kamar dagang Aning adalah hasil kerja keras keluarga Li selama beberapa generasi. Saya tidak akan menjualnya. Ding Gongzi, lebih baik kamu menyerah. Ketua Li, bagaimana jika saya katakan, kakakmu ada di tangan Biaoju Harimau? Apa? Kakak saya ada di tangan kalian. Ketua Li, sekarang surat perjanjian ini harus ditandatanganikan. Baik, asalkan kamu melepaskan kakak saya bisa menyerahkan kamar dagang Aning kepadamu. Saya pikir Ketua Li mungkin salah paham tentang satu hal. Kontrak ini kamu tanda, kakakmu bisa selamat. Kalau kamu tidak tanda, aku tidak bisa jamin. Apa yang akan terjadi? Jahat? Ada pepatah, orang yang tidak punya ambisi bukan pria sejati. Tanpa kekejaman, bukan pria sejati. Berhenti. Dia menipu kamu. Kamu tahu keberadaan kakakku. Ciwan, kenapa kamu selalu muncul, sampah, mengganggu? Jangan pikir karena ada Jenderal LV yang melindungimu, kamu bisa senaknya. Jujur saja, Jenderal LV juga terlibat. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Kalau aku tidak tahu diri, Sampah di belakang wanita, hari ini Jenderal LV tidak ada. Siapa yang bisa membantumu? Bawa orang. Orang ini aku jamin, bawa orang. Li Xining, kamu pikir baik-baik. Asosiasi perdagangan Aningmu sekarang hanya macan kertas. Kamu benar-benar ingin membela sampah ini. Antarkan tamu. Yang mengincar asosiasi perdagangan Aningmu bukan hanya kami. Kamu sudah seperti patung tanah liat yang tenggelam, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Masih ingin menyelamatkan sampah ini? Baik, aku tunggu. Hari kalian berlutut memohon padaku. Pergi. Ini liontin kakakku, dari mana kamu dapatkan? Di mana dia? kakakmu sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Aku adalah teman seperjuangan kakakmu. Dia meninggal dalam pertempuran di Zhao. Sebelum meninggal, dia meminta aku untuk merawatmu. Meninggal. Aku berjanji pada kakakmu akan merawatmu, tidak akan ingkar. Kamu masih punya asosiasi perdagangan Aning, masih ada aku akan membantumu. Setidaknya jangan biarkan asosiasi perdagangan Aning jatuh ke tangan orang lain. Kamu bicara mudah, selain keluargaku. Orang lain hanya mengincar kecantikanku, mengincar aset asosiasi perdagangan Aningku. Kalau kamu termasuk yang mana? Kamu baru saja dengar, Biro Pengawalan Hui Dingmeng. Hanya pion yang dikirim untuk menguji, di belakangnya adalah Fei dan Liu Ziyue. Kamu tidak berpikir bisa mempertahankan asosiasi perdagangan Aning sendirian. Aku memang tidak bisa mempertahankannya, tapi kamu punya cara. Tuan Chi sepertinya juga hanya orang biasa. Kalau aku bilang, aku bisa membuatmu terpilih sebagai pedagang kerajaan. Kamu serius? Apa yang perlu aku lakukan? Masukkan aku ke asosiasi perdagangan Aning, beri jabatan apa saja. Itu saja. Benar, Pangeran Wuning juga memperhatikan hal ini. Dari sekarang, kamu adalah manajer besar asosiasi perdagangan Aningku. Aku akan memberitahu seluruh toko Aning. Ada satu hal lagi, lanjutkan kerjasama dengan toko kain Yu. Ini cuma hal kecil, aku akan suruh orang di bawah untuk mengurusnya. Manajer Jiang, aku dengar toko Aning membatalkan kerjasama dengan toko kain Yu. Tolong perhatikan baik-baik ya.
Manajer Jiang, saya Yulanzi dari toko kain Yu. Tidak tahu apa masalahnya dengan toko kami, sehingga toko Aning ingin menghentikan kerjasama dengan kami. Ada alasannya menghentikan kerjasama, ngapain nanya banyak-banyak. Tapi kalau dipikir-pikir, aku manajer Jiang bisa membantu bicara. Tolong bantu kami bicara baik-baik ya Manajer Jiang. Banyak toko kain yang memasok ke asosiasi kami, kenapa aku harus membantu toko kain Yu bicara, manajer Jiang? Asal urusan ini bisa selesai, keuntungannya tentu tidak akan kurang untukmu, lansia kan? Benar Manajer Jiang. Keuntungannya tidak akan kurang untukmu. Lansi punya uang kertas 100 TL di sini. Mohon Manajer Jiang jangan menganggapnya sedikit. Aku memang menganggapnya sedikit hari ini. 100 TL? Kamu menganggapku pengemis ya? Orang-orang macam apa ini? Masih belajar memberi hadiah untuk urusan. Lansi ini tidak tahu diri, jangan terlalu serius dengannya. Kamu bilang berapa yang cocok? Kamu memang tahu caranya. Aku manajer Jiang bukan orang yang serakah. Aku hanya minta 2% keuntungan toko kain Yu. Manajer Jiang jangan bercanda. 2% keuntungan untukmu, toko kain Yu kami. Tidak akan ada untung lagi, kamu makan daging. Setidaknya beri kami minum kuahnya ya. Nona Yu, kami tidak memaksa. Kalau kamu merasa tidak cocok, keluar belok kanan. Lanzi, bukannya kakak Sue bilang dia juga kenal baik dengan manajer Jiang. Minta dia bicara lagi dengan manajer Jiang, minta dia memaklumi. Kak Sishou, bicarakan lagi dengan Manajer Jiang. 2% keuntungan terlalu banyak. Aku cuma kenal dengan manajer Jiang ini. Aku kenal apanya dia. Manajer Jiang lihat. Aku dan kamu juga teman dekat. Jual muka untukku, kamu bicara hati-hati. Di jalanan ada kucing dan anjing yang mengaku teman dekatku. Aku mana ada banyak waktu. Kak Sue, kau bilang kau akrab dengan Jiang. Hua sebenarnya adalah bisnis kamar dagang. Jiang ingin lebih banyak. Itu juga masuk akal. Oh. Manajemen Jiang. Bagaimana Presiden dapat bertanya secara pribadi? Mungkinkah ini Suezho? Sue bekerja dengan persahabatan kita. Bagaimana masalah ini bisa menyusahkan ketua? Segera melanjutkan kerjasama dengan Yu Shibushuang. Dengar, Jiang berarti bahwa ketua langsung memerintahkan. Bekerja sama dengan Yu Shibushuang, tetapi di mana saya bertemu? Ketua perusahaan Aning. Aku juga berbicara dengan Presiden Ji. Saya tidak berharap dia begitu memperhatikan. Ciwan, Aku sudah membiarkan Li Zining melanjutkan kerjasama dengan Bolzuang. Pemberitahuan seharusnya sudah turun. Ciwan, kau bilang kau membuat Presiden Li memulihkan kerjasama dengan Buzuang kami. Ya? Apa yang terjadi? Ciwan, kau tak lelah. Sue mengatakan dia menemukan Li untuk menengahi. Ketua Li dan Yu Shibuzuang kembali bekerja sama. Lansi Ciwan hanya ingin berada di depan Anda. Kinerja, karena dia sangat menyukai pusat perhatian. Anggap saja dia dan Presiden Li. Ciwan bersaudara. Ketua Li adalah apa yang Anda cari. Aning dan Yu Shibushuang dapat bekerja sama lagi. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang akan Anda lakukan selain menaruh emas di wajah Anda? Ciwan, aku tahu kau cemburu. Keluarga memiliki koneksi yang baik, tetapi ini bukan karena Anda telah mendiskreditkannya. Alasan untuk merampoknya sangat jelek di mataku. Aku meraih kreditnya. Dia bahkan tidak melihat wajah Li Zining. Apa yang Anda ingin saya percaya? Orang yang keluar bisa mengenal presiden perusahaan Aning. Ciwan sudah lama. Kenapa kau tidak? Identitas dan status Anda sendiri. Dalam hatimu, Yulizi memiliki identitas dan status. Apakah yang paling penting, status dan status ini sudah cukup? Token apa ini? Kenapa aku tidak pernah melihat? Apakah kalian pernah melihatnya? Ngomong aja biar aku juga bisa belajar. Ci Gongzi, statusmu terlalu tinggi. Kami orang biasa ini nggak bisa nyampe. Sudah cukup, Ciwan. Ambil satu. Nggak tahu buat apa token ini, cuma buat ngegertak orang. Seru nggak sih? Yulanzi, ini keputusanmu? Iya. Aku traktir kamu minum. Lanzi, makasih ya. Ciwan, Lanzi nggak suka sama kamu. Aku nggak suka sama kamu. Kedepannya kamu ikut aku aja. Makan punyaku. Aku yang nafkahin kamu. Makan punyaku, pakai punyaku,
Kamu mau nafkahin aku pakai apa? Kalau gitu aku makan punyamu. Kamu makan aku aja, gimana? Makan apa? Air, Aku beneran berhutang sama kamu. air. Kamu ini beneran laki-laki nggak sih? Fei mohon bertemu dengan Junshang. Siapa sih? Ribut banget. Tidur lagi bentar. Junshang, Fei datang tanpa permisi. Mohon Junshang memaafkan, katanya berita. Jing Wangfu ini dibeli sama Kim Ming Jun, apa beritanya salah? Itu kan Jenderal LV, dia mau apa? Junshang, Chang Pei cuma berharap bisa melayani Junshang. Bisa nyiapin teh dan air, Fei sudah puas. Jenderal LV. Bukan mau jadi murid Kim Min Jun ya? Jenderal LV bilang, Kim Min Jun tinggal di sini. Tapi di sini selalu kamu yang tinggal, Kim Min Jun juga pernah aku lihat. Bukan kamu, Ciwan, kamu ini siapa sih? Tebak aja. Zhang Shang, Love PI 15 hari lagi. Mau ngadain pesta jadi murid di Zuiwe Lou, mohon Junshang datang. Oke. Kenal Wang Tongyuan, kenal Kim Min Jun. Tinggal di rumah Kim Min Jun juga. Kamu, jangan-jangan kamu, anak haram Kim Min Jun ya? Mikir apa sih? Terus kamu ini siapa sih? Kamu bakal tahu sebentar lagi. Kamu ketemu Kim Min Jun belum? Kim Min Jun nggak muncul. Tapi urusan pesta jadi murid udah selesai. Kamu aja nggak pernah lihat bayangan Kim Min Jun, gimana ngirim undangannya. Shifu walaupun nggak muncul. Tapi dia udah setuju, gimana ceritanya? Jangan khawatir, bagaimana kabar dengan toko Aning? Saya baru saja ingin membicarakan ini, Ding Meng dan Liz Hining. Sebenarnya hampir saja berhasil, tapi diacak-acak oleh si Ciwan yang tidak berguna itu. Bahkan dia dijadikan manajer besar toko Aning. Kalau bukan karena kamu melindunginya, saya sudah menyuruh orang membunuhnya. Karena sudah berjanji untuk melindunginya. Tidak mungkin mengingkari janji. Lalu bagaimana dengan urusan toko Aning? Besok adalah hari pemilihan kaisar. Liz Hining entah dari mana dapat kepercayaan diri. Beberapa hari ini terus merencanakan, ingin menjadi kaisar. Liz Hining memang punya ide. Jika dia benar-benar menjadi kaisar, toko Aning tidak hanya bisa bangkit kembali, tapi juga bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, kali ini yang bertanggung jawab, pemilihan kaisar, Liu Gonggong. Aslinya marga Liu. Kamu terburu-buru memanggil saya. Ada apa? Liu Gonggong yang bertanggung jawab untuk pemilihan kaisar kali ini, mengirim orang untuk mengumpulkan semua toko yang mendaftar sebagai kaisar. Ke sini, ke gedung Yu Mabuk, saya curiga. Ini untuk menentukan kepemilikan kaisar. Tentukan saja, kamu tenang. Tapi gedung Yu Mabuk ini adalah wilayah Liu Zuiwei. Saya merasa ada yang tidak beres. Qi Gongzi tidak punya kemampuan lain. Tapi kemampuan makan nasi lunak ini memang tidak buruk. Pertama dengan keluarga Yu, sekarang dengan Ketua Li. Kenapa? Ketua Li masih membawa si wajah putih ini. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir, toko Aning kamu bisa terpilih sebagai kaisar. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Maksudnya adalah posisi kaisar ini. Toko Aning kamu tidak mungkin mendapatkannya. Bagaimana Liu Nona tahu, toko Aning kami tidak bisa menjadi kaisar ini? Kenapa? Kamu masih ingin mengandalkan posisi kaisar, bangkit kembali. Di kehidupan berikutnya, jika Liz Hining tahu diri, segera serahkan toko Aning. Saya masih bisa menjamin kehidupanmu di kehidupan berikutnya. Bagaimana jika saya bilang, posisi kaisar ini kami dapatkan? Jika saya katakan padamu, Liu Gonggong aslinya marga Liu. Liu Gonggong adalah keluarga Liu, kalau bukan karena formalitas. Bagaimana mungkin kamu punya kesempatan berdiri di sini? Ciwan kita pergi, kaisar ini kita tidak perebutkan. Kaisar belum terpilih, kenapa harus pergi? Ciwan jangan bodoh. Jabatan pedagang kerajaan sudah diatur oleh mereka. Mereka hanya ingin menertawakan kita dan mempermainkan kita. Ciwan masih berpura-pura gila. Kemarilah, lewati di bawah kakiku. Lalu tirulah suara anjing, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Aku akan membiarkanmu hidup. Kalian tidak bisa menyaingi mereka untuk jabatan pedagang kerajaan ini. Aku akan melindungimu untuk terakhir kalinya. Pergilah. Bagaimana? Jabatan pedagang kerajaan ini belum diputuskan. Kalian sudah yakin menang. Ayo kita pergi. Paman Liu adalah anak angkat Paman Li. Paman Li tumbuh besar bersama kaisar sejak kecil. Meskipun kau punya status, kau tidak bisa menyaingi mereka. Hanya seorang Kasim? Apa yang perlu ditakutkan? Kau tahu apa yang kau katakan? Kau sedang mencari masalah? Paman Li di hadapanku. Hanya boleh berbicara sambil berlutut. Kau tahu siapa Paman Li?
Ketika Kaisar masih menjadi putra mahkota, dia adalah pelayan pribadi. Sekarang dia adalah kepala pelayan istana. Kadang-kadang perkataannya lebih berkuasa daripada dekret kerajaan. Ciwan, tunggu sampai Paman Liu datang. Aku akan mengulangi perkataanmu kepada beliau. Ciwan, Paman Li sangat berkuasa. Kali ini aku mungkin tidak bisa melindungimu. Berharaplah yang terbaik, Ciwan. Giok yang diberikan jenderal sudah kau hancurkan. Jika kau masih seorang pria, jangan bergantung pada jenderal. Aku tidak perlu perlindungan jenderalmu. Lagi pula, jenderalmu juga tidak punya kualifikasi itu. Badut kecil. Ciwan, kau ingin membunuhku? Sudahlah, toko Aning memang tidak akan bertahan lama. Pergilah, aku akan menanggung masalah ini untukmu. Sebagai balasan atas persahabatanmu dengan kakakku. Hari ini tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Tenang, hari ini tidak ada yang akan mati. Jangan bicara lagi, sudah saatnya kau masih bersikap keras kepala. Tunggu sampai Paman Liu datang, lihat apakah mulutmu masih bisa keras. Hanya seekor anjing kebiri, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang terjadi, begitu ramai? Ceritakan juga supaya aku senang. Ciwan, cepat pergi sebelum Paman Liu melihatmu. Aku akan menghalangimu. Paman Liu, akhirnya kau datang. Fei memberi hormat kepada Paman Liu. Jenderal LV memang. Devi Perang Wanita terhebat di Sembilan Wilayah. Ternyata benar-benar anggun dan luar biasa. Paman Liu, tadi ada yang menghina kamu. Om Liu, anak ini tadi menghina kamu. Bahkan Om Li juga dihina. Ini dia gadis kecil itu. Bukan dia, tapi orang yang bersembunyi di belakangnya. Lis Hining, cepat minggir. Ternyata pengecut. Bersembunyi di belakang wanita, seperti kera-kera. Aku yang bilang, ada masalah? Ciwan, Om Liu ada di sini. Beraninya ulangi apa yang baru saja kau katakan. Aku bilang, kamu dan Om Li. Hanya anjing kebiri. Dihina ya sudah. Tapi kau seharusnya tidak. Tidak seharusnya menyebut Om Li. Om Liu, serahkan dia padaku. Aku akan membuatnya lebih baik mari daripada hijau. Cabut lidahnya dulu, baru kebiri. Berani tidak hormat pada Om Li. Aku akan membuatmu jadi anjing kebiri. Pulang dan tanya keluargamu. Berani bicara seperti itu padaku. Tidak perlu tanya, aku sudah datang. Ayah angkat, kenapa Anda datang? Om Li, anak ini tadi menghina Anda sebagai anjing kebiri. Jenderal LV dan Om Liu semua mendengarnya. Saya ahli dalam berbagai hukuman. Apa yang baru saja kau katakan, saya ahli dalam berbagai hukuman. Bukan itu, kalimat sebelumnya, dia bilang Anda anjing kebiri. Bangsat, berani menghina aku, bawa dia. Seret dan pukuli sampai mati. Kau salah, Meneer Liu. Bukannya kau bilang Om Liu adalah pamanmu. Cepat selamatkan aku. Xiao Liuzi, berani bergaul dengan pejabat luar. Ayah angkat, anakmu sama sekali tidak kenal keluarga Liu. Mereka semua ngawur. Paman Liu, waktu kecil Anda pernah menggendong saya. Anda tidak ingat? Wanita jalang, kau berani menjebakku. Pulang, nanti aku urus kamu. Saya kurang tegas, membuat Anda semua tertawa. Nona ini, pasti ketua Li dari toko Aning. Benar-benar cantik dan cerdas. Om Li, sebenarnya kita masih satu keluarga. Ciwan tidak bermaksud menghina Anda. Jangan marah. Saya minta maaf di sini. Non Li, jangan khawatir, keluarga kita bukanlah orang yang picik. Ada yang mencela kita artinya masih ada ruang untuk kita berkembang. Benar kan Ci Gongzi? Li Gonggong, apakah kamu masih akan memilih kaisar pedagang? Wah, lupa saya. Li Huizhang selama ini keluarga kita telah mengunjungi semua toko besar kecil di ibu kota. Posisi kaisar pedagang pasti milik toko Aning. Li Gonggong, apakah ini benar? Li Gonggong ini sepertinya tidak tepat. LV Jiangjun, apa pendapatmu? Pemilihan kaisar pedagang ini sebenarnya untuk upacara penyambutan pangeran kedua ini mungkin harus meminta pendapat pangeran kedua dulu. Li Gonggong, tidak bisa saya langgar, cari cara untuk menunda ini. Pangeran kedua dari awal sampai akhir tidak terlihat. Pasti tidak akan mencampuri hal seperti ini. LV Jiangjun memang ada benarnya juga. Tapi bagaimana kamu tahu? Pangeran kedua tidak tahu soal ini. Memilih toko Aning sebagai kaisar pedagang sebenarnya adalah keinginan pangeran kedua. Fei memang ceroboh. Li Huizhang, upacara penyambutan pangeran kedua tinggal setengah bulan lagi selama ini. Mohon bantuannya untuk bekerja lebih keras. Li Gonggong, tenang, Hining pasti tidak akan membuat kesalahan. Li Gonggong, kalau sudah tidak ada masalah, kita akan pergi dulu. Ci Gongzi ada urusan. Lebih baik segera selesaikan urusan penting.
Zoyue. Ciwan ini sepertinya kenal dengan pangeran kedua. Saat Li Gonggong berbicara tadi, selalu melirik ke arah Ciwan. Ciwan itu sampah seperti apa? Kita berdua sudah tahu dia tidak mungkin berhubungan dengan orang seperti Li Gonggong, lalu kenapa hari ini begini? Li Gonggong tidak hanya tidak menyusahkannya, tapi juga menghajar kita. Kamu belum sadar ya? Li Gonggong bukan melihat Ciwan tapi Li Zining. Li Gonggong bilang pangeran kedua sudah memberi isyarat untuk memberikan posisi kaisar pedagang ke toko Aning. Kalau pangeran kedua kita ini, yang jarang terlihat, sudah kenal dengan Li Zining sejak lama. Pangeran kedua siapa? Tunggu saja upacara penyambutannya. Rencana toko Aning kali ini sudah gagal. Upacara pengangkatan guru tidak boleh ada kesalahan lagi. Tenang, pasti aman. Ciwan, kali ini toko Aning bisa terpilih sebagai kaisar pedagang. Terima kasih banyak, aku traktir makan. Tidak perlu makan-makan. Ayo pergi. Maaf Tuan. Ketua sedang menerima tamu, Tuan tidak bisa naik. Aku kenal baik dengan Ketua Li. Bilang saja padanya Sue Siso dari keluarga Sue ingin bertemu. Dia pasti akan turun. Tuan ternyata kenal baik dengan Ketua Li. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Bukan Yulansi itu? Kenapa tidak turun menyapa? Tidak perlu. Kamu mau apa? Ku dengar, Nona Yu tidak menyukaimu. Tapi dia cukup menyukai tuan muda Sue ini. Ciwan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa? Kamu tidak sadar? Di depan umum. Memaksa mengambil wanita baik-baik, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Ciwan, kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Aku memaksa mengambil wanita baik-baik. Bagaimana? Kami melihatnya sendiri. Masih mau menyangkal. Jelaskan keadaannya. Sudahlah, tidak ada masalah besar. Kalian mencari aku. Ketua Li, Lansi datang hari ini ingin mengundangmu untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Mohon ketua berkenan hadir. Ulang tahun Paman Yu, aku harus datang untuk ikut merayakan. Ketua Li, belum berterima kasih atas bantuanmu waktu itu. Mengembalikan pesanan ke toko kain Yu. Begini, malam ini aku yang traktir. Apakah ada waktu untuk makan malam? Hanya tahu Ketua Li dari toko Aning, kaya raya. Ternyata juga cantik jelita. Jika bisa menjadi tamu kehormatannya, aku Sue Siso pasti bisa meraih kesuksesan. Tidak perlu lagi menipu di mana-mana. Ternyata waktu itu, Tuan Sue yang meminta bantuanku. Ketua Li sibuk sekali, wajar jika tidak ingat. Kita bisa lebih sering bertemu di masa depan. Nanti saja, hari ini aku masih ada urusan, tidak bisa menemani kalian. Hahaha Ciwan, tidak menyangka. Kamu suka berbuat baik tanpa pamrih. Sebelumnya aku salah menuduhmu. Sudah cukup tertawanya. Ayo ke pesta ulang tahun bersamaku, aku akan membantumu membalas dendam. Jangan-jangan kamu tidak berani pergi. Tentu saja aku pergi. Tapi bukan bersamamu, melainkan dengan orang lain. Siapa? Setelah merusak kehormatanku, langsung menghilang. Kukira Tuan Chi sudah meninggal. Maafkan aku, Sisi. Aku benar-benar sibuk beberapa hari ini, tidak akan terjadi lagi. Benar. Sibuk dengan pesta ulang tahun keluarga Lansi. Sisi. Hari ini adalah hari ulang tahun Ayahanda, hari yang bahagia. Zizhou berani mengajukan lamaran kepada Ayahanda. Tolong Ayahanda menikahkan Lansi dengan saya. Urusan kalian anak muda, si tua bangka ini tidak ikut campur. Selama Lansi setuju, aku tidak bisa menghalanginya. Lansi, cepat setuju. Tuan Sue tampan dan berasal dari keluarga baik. Terhadapmu juga tidak ada yang bisa dikeluhkan. Kalian berdua sangat cocok. Kakak Shizou, hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Masalah ini kita bicarakan nanti saja. Aku kurang mempertimbangkan hal ini. Ayahanda, Sisi berdoa semoga Ayahanda panjang umur. Sehat selalu. Baik, terima kasih Sisi. Ciwan, bukankah sudah kukatakan? Keluarga kami tidak menyambutmu, tolong pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Juga hari yang bahagia. Yang datang adalah tamu, silakan duduk. Zizhou, aku dengar dari Lansi. Nanti Ketua Li dari Kamar Dagang Aning juga akan datang. Benarkah itu? Ketua Li pasti akan memorize sedikit wajah padaku. Sepertinya dia akan segera tiba. Tapi ada beberapa orang yang duduk di sini. Mungkin Ketua Li akan tidak senang. Apa maksudmu? Hari itu, aku dan Lansi pergi mengantarkan undangan kepada Ketua Li. Ternyata bertemu dengan Ciwan. Ingin melecehkan Ketua Li di depan umum. Kalau tidak karena kami datang tepat waktu, mungkin.
Lanzi, apa yang dikatakan Tuan Sue benar. Pergi, kamu pergi dari keluarga Yu. Kamar dagang Aning, Liz Hining datang untuk memberikan ucapan selamat. Ketua Li datang sendiri. Saya sangat terhormat. Silakan duduk, Ciwan. Kamu masih berani berdiri di sini, cepat pergi. Kami akan mengusir si pengganggu ini. Jangan marah. Ciwan, lebih baik kamu pergi dulu, di sini tidak menyambutmu. Hari ini adalah pesta ulang tahun Paman Yu, datang terburu-buru. Tidak sempat menyiapkan hadiah sebelumnya, mohon maaf Paman. Pembelian kain kamar dagang Aning untuk 10 tahun ke depan. Semua serahkan pada toko kain Yu, apakah ini benar? Ini. Ini benar. Terima kasih banyak, Ketua Li. Melihat hubungan saya dengan keluarga Yu, tentu saja saya tidak akan melakukan ini. Lalu ini, bukan karena seseorang yang meminta saya untuk lebih memperhatikan keluarga kalian, hal kecil ini. Tidak perlu terima kasih logi. Kak Sizhu, terima kasih. Ketua Li tidak akan membantu keluarga kami. Jier, antara kita tidak perlu kata-kata ini. Keluarga Yu mendapatkan pesanan selama 10 tahun dari toko Aning. Sepertinya saya tidak perlu buru-buru kabur. Siapa bilang saya membantu keluarga kalian karena dia? Bukan Kak Sizhou, lalu siapa? Saya tidak kenal Kak Sizhou Mu. Ketua Li, lelucon ini tidak lucu. Dulu kalau bukan karena saya yang meminta, kalian tidak akan bekerja sama lagi dengan toko kain Yu. Bukan begitu. Hanya karena kamu, kalau bukan karena Ciwan yang mencari saya malas peduli dengan hidup matinya keluarga Yu. Ciwan, kecuali. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Dia hanya seorang prajurit yang keluar dari kamp tahanan mati. Suka membual dan bicara besar, tapi tidak punya kemampuan. Ketua Li, dia bahkan mencoba melecehkanmu. Apakah kamu diancam? Kamu siapa? Ketua Li sangat baik padamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Ciwan sekarang adalah manajer besar toko Aning kami. Keinginannya adalah keinginan saya. Sudah, cukup sampai di sini. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan keluarga Yu? Saya tidak ada hubungan dengan keluarga Yu, urus sendiri saja. Kerjasama toko Aning dengan keluarga Yu berakhir di sini. Manajer Ci, jangan buru-buru pergi. Makanan belum semua dihidangkan, kami akan menjamu kamu dengan baik. Benar-benar. Cepat kemari, kamu yang paling dekat dengannya. Coba nasihati dia, pergi, Ciwan. Apakah kamu mau tinggal? Dengan status dan posisi saya, tidak pantas hadir di acara seperti ini. Ciwan, apakah kamu benar-benar akan sekejam ini? Kalau tidak, pedagang memang pintar. Ketika orang lain punya perasaan, mereka bicara tentang status. Bisnis ini benar-benar dimengerti. Saya akan memberikan nasihat terakhir, jauhilah Sue Zizo. Percaya atau tidak, terserah kamu. Lanzi, dia sedang memecah belah hubungan kita. Zizo tenang saja. Sue, aku lewat rumah keluarga Sue. Ada sekelompok orang di sana. Bilang keluarga Sue penipu, minta uang mereka. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Zizo, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, minggir kau? Masuk saham itu bohong ya? Ini urusan sukarela, bohong apa? Dasar bajingan penipu. Dasar tak punya hati. Minggir kau. Yulansi, jangan bodoh. Penipu mana yang mau bayar? Omonganmu dulu itu juga bohong ya? Bodoh sendiri, jangan salahkan aku, minggir. Oh. Ciwan, kumohon. Tolong selamatkan keluarga Yu. Nona Yu salah orang kali. Aku tak punya kemampuan sebesar itu. Ci Butler. Sisi, hanya kau yang benar-benar baik padaku. Lanzi, tentu aku baik padamu tanpamu. Bagaimana aku bisa bersama Ciwan? Kenapa belum pergi? Datang. Junshang Suesiso sudah dieksekusi di keluarga Yu. Keluarga Yu apa hubungannya denganku? Tidak ada. Kalau begitu mari kita pergi. Junshang, jangan lupa acara pesta nanti. Tuan muda, tolong tunjukkan undangan. Undangan? Aku tidak punya undangan. Tidak punya undangan, ngapain ke sini? Bukan Ci yang ngapain kau di sini. Tentu datang ke pesta pengangkatan guru. Jangan-jangan kebanyakan makan gaji buta jadi sok penting. Masalah pedagang kerajaan lupa ya? Jangan pikir aku tidak tahu. Pangeran kedua kenal Liz Hining. Apa hubungannya dengan sampah sepertimu? Dasar bodoh. Oh. Guanlian, simpan pedangmu. Baik Jenderal Ciwan, seharusnya kau tidak datang.
Kalau aku tidak datang pesta ini kurang seru. Aku tak peduli kau kenal pangeran kedua atau tidak. Berkelahi di pestaku aku tak akan membiarkanmu. Katanya kamu berguru pada Kim Min-jun karena takut dibalas dendam oleh putra mahkota. Kamu pikir hari ini putra mahkota akan datang? Hal seperti ini bukan urusanmu. Fokus saja jadi orang biasa. Baru bisa panjang umur kok dia bisa masuk. Biarkan saja dia mau datang ya datang. Satu orang lagi menyaksikan aku mencapai puncak. Bukan hal yang buruk juga. Jenderal LV katanya. Kamu akan segera menjadi murid Kim Min-jun. Kedepannya keluarga kami. Minta bimbinganmu ya. LVI tidak punya bakat dan kebajikan berkat kebaikan Kim Min-jun. Tidak berani menerima perhatian dan bimbingan. Jenderal LV masih muda sudah punya prestasi seperti ini. Di seluruh Jiuyou selain Wu Ningjun. Siapa lagi yang bisa menyaingimu? Wu Ningjun itu orang macam apa? LVI cuma kunang-kunang kecil. Tidak berani menyaingi bulan purnama. Wu Ningjun dan Kim Min-jun akrab seperti saudara. Jenderal LV berguru pada Kim Min-jun. Bukankah itu sama saja dengan berguru pada Wu Ningjun? Lapor Jenderal LV Sekretaris Putra Mahkota datang. Sungguh tidak bisa dihalangi. Kediaman Putra Mahkota datang memberikan hadiah. Ini maksud Putra Mahkota APA. Jenderal LV berguru pada Kim Min-jun. Ini kan kabar gembira. Putra Mahkota menyuruhku datang memberikan hadiah. Kenapa hadiahnya Jenderal LV tidak mau terima? Kalian keterlaluan. Nona Liu ini bukan urusanmu. Tamu adalah tamu, silakan duduk Tuan Wang. Peti mati ini terbuat dari bahan terbaik. Pasti nyaman kalau berbaring di dalamnya. Mendingan suruh putra mahkota masuk coba. Anak muda, kamu tahu kamu ngomong apa? Tidak dengar jelas ya, aku bilang kalau peti mati ini nyaman. Mendingan suruh putra mahkota kamu masuk coba. Ciwan diam. Aku rasa Ciwan tidak salah, kenapa tidak boleh bilang. Kali ini tidak menarikku lari. Kalian berdua memang jodoh ya? Terima kasih. Sudah, aku tidak peduli siapa kamu. Berkata menghina putra mahkota. Hari ini siapapun tidak bisa menyelamatkanmu. Wang Xiansheng Kim Min-jun akan segera tiba. Jenderal LV, kamu tidak benar-benar berpikir. Putra mahkota tidak berani menyinggung Kim Min-jun, kan Jenderal LV? Kamu tidak benar-benar berpikir. Putra mahkota tidak berani menyinggung Kim Min-jun, kan? Jika Wu Ningjun berada di ibu kota, putra mahkota pasti tidak berani menyinggung Kim Min-jun. Tapi, Wu Ningjun telah kembali ke perbatasan untuk menjaga. Sekarang, Wang Xiansheng, dia adalah orang pangeran kedua, tidak ada hubungannya dengan kita. Zhu Yue juga menghina putra mahkota, calon penguasa negara. Kita tidak bisa melindunginya, Kim Min-jun juga tidak bisa melindunginya. Kamu adalah orang pangeran kedua. Aku penasaran, siapa sebenarnya pangeran kedua itu? Bersembunyi dan tidak menunjukkan diri. Sama, sekelai tidak seperti gaya Kilyarga Kerjon. Kamu bukan orang kepercayaan putra mahkota, kan? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Jika putra mahkota pernah memberitahumu siapa pangeran kedua, bagaimana kamu berani mengatakan hal tadi? Siapapun pangeran kedua itu, dia tidak bisa melindungimu. Jenderal LV, orang ini berada di wilayahmu. Terang-terangan menghina putra mahkota. Apakah kamu tidak harus memberikan penjelasan padaku? Ciwan, kamu sendiri yang mencari mati, jangan salahkan aku. Seseorang, tangkap dia untukku. Berikan penjelasan pada putra mahkota, ya? LVI, kamu yakin ingin melakukan ini? Ciwan, kamu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku, semua kesalahan adalah kesalahanmu. Kamu masih berani bertanya padaku, tidakkah kamu merasa jijik? Kim Min-jun tiba. Menghormat Kim Min-jun. Semua bangunlah. LVI, aku sangat kecewa padamu, guru. Jangan panggil aku guru. Mengapa tidak berlutut saat melihatku? Kim Min-jun, aku adalah kepala staf putra mahkota. Orang lain takut padamu, aku tidak takut padamu. Anjing peliharaan putra mahkota. Berani bicara seperti itu padaku. Kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan putra mahkota. Apa yang bisa kulakukan jika aku bermusuhan dengannya? Kim Min-jun, sehebat apapun kamu hanya seorang menteri. Putra mahkota adalah calon penguasa. Dan dia akan menjadi penguasa seluruh Jiuyou di masa depan. Menteri melawan penguasa, hanya ada satu akhir, yaitu mati. Kamu yakin sekali? Tahta ini pasti milik putra mahkota. Jika bukan milik putra mahkota, milik siapa lagi? Apakah milik pangeran kedua? Dengan sampah yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya itu,
Apa yang bisa dia lakukan untuk bersaing dengan sang pangeran? Kalau sang pangeran menyuruhmu untuk mati, maka matilah kau. Selamat datang, yang mulia pangeran. Semua bangunlah. Menghadap yang mulia pangeran. Selamat datang yang mulia pangeran. Semua bangunlah. Bukankah hari ini adalah hari Kim Ming Jun menerima murid? Kenapa sampai membunuh sekretaris istanaku? Bagaimana menurut yang mulia? Jenderal LV menjadi murid Kim Ming Jun. Bagaimana rasanya? Yang mulia pangeran. Aku bertanya padamu. Bagaimana rasanya menjadi murid Kim Ming Jun? Kenapa kau tidak menjawabku? Aku tahu, Jenderal LV pasti senang. Tidak bisa bicara. Aku merasa yang mulia menakutkan. Dia hanya anjing gila. Sepertinya dia tidak takut pada Kim Ming Jun. Aku ingin melihat apa yang sedang dia mainkan. Hari yang bahagia, Kim Ming Jun. Kenapa menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri? Apakah sudah bosan hidup? Tapi orang ini bilang, itu disiapkan oleh sang pangeran untuk dirinya sendiri. Dia bilang begitu. Mungkin kau bisa turun dan tanya dia. Wajar kalau Kim Ming Jun ingin membunuhnya. Baguslah dibunuh. Tapi, meskipun hanya anjing. Itu anjingku, Kim Ming Jun. Sebelum membunuhnya, kau bertanya padaku dulu. Baiklah yang mulia, sekarang aku bertanya padamu. Bolehkah aku membunuhnya? Kim Ming Jun, kau memang menarik. Mungkin kau bisa ikut denganku. Kau tidak layak. Kim Ming Jun Sekira Terang Terangin, Membenap Pejabat Istana. Seseorang tangkap dia. Apakah yang mulia hanya punya cara-cara rendahan seperti ini? Rendahan atau tidak, yang penting efektif. Silakan, yang mulia. Kau yakin kau bisa membawaku pergi hari ini? Kim Ming Jun, berani kau melakukannya? Kau pikir aku tidak berani? Baguslah, Kim Ming Jun. Kalau berani, lebih baik bunuh aku dengan satu tusukan. Bunuh aku, maka semuanya akan berakhir. Ayo, tusuk aku di sini. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Membunuhku akan menguntungkan semua orang. Selain kamu. Kamu akan mati bersamaku. Junshang, kalau aku membunuh putra mahkota, bisakah kau menanggungnya? Hanya penjaga malam di bawah putra mahkota. Kalau dibunuh ya sudah. Zui Wei, apa yang kau lakukan? Fei, masih belum mengerti. Kim Ming Jun tidak bisa melindungi kita. Putra mahkota, dia baru saja mengutukmu, dia orang pangeran ketiga. Kau terlalu banyak bicara. Ciwan, dia membicarakanmu buruk. Aku bantu membunuhnya. Terima kasih putra mahkota. Ini wanita kamu. Bukan yang bernama Yulansi. Apa maksudmu? Karena kau di sini, maka kesalahpahaman ini berakhir di sini saja, aku juga harus pergi. Kau pikir ini tempat apa? Mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Bagaimana, kau ingin menahanku di sini? Kau pikir aku tidak berani? Kim Ming Jun bilang begitu, aku tentu tidak percaya. Kau bilang begitu, aku percaya. Penasihat putra mahkota berniat membunuh Kim Ming Jun. Dibunuh oleh Kim Ming Jun di tempat. Semua sudah dengar. Sudah dengar. Mengacaukan pesta pengangkatan guru Kim Ming Jun. Aku minta maaf pada Kim Ming Jun. Begini boleh kan? Putra mahkota. Membunuh Nyonya Liu di depan umum, apa hukumannya? Kau benar-benar ingin berkonflik denganku. Putra mahkota? Dari mana asalnya perkataan ini? Raja pun melanggar hukum sama seperti rakyat biasa. Putra mahkota membunuh, tidak mau memberi penjelasan. Nyonya Liu ini kan bunuh diri, ya benar. Sendiri putus asa, selagon orang lain, Bonadiri. Dengarkan, dia bunuh diri. Tidak ada hubungannya denganku. Putra mahkota, kemampuan memutarbalikkan fakta. Sudah sangat mahir. Kau ini siapa? Berani menjelekkan putra mahkota. Nak, aku sarankan kau tahu diri. Berlutut pada putra mahkota, sujud minta maaf. Kalau tidak, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Putra mahkota kalian saja tidak berani bicara begitu padaku. Kalian ini anjing bodoh dari mana? Ciwan, kalau kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi. Ciwan, aku dengar kamu sangat mencintai wanita ini. Tapi dia malah tidak peduli padamu. Hari ini aku akan membunuhnya untukmu.
untuk membalas dendammu. Ciwan, tolong aku. Apakah kamu pikir dengan dia kamu bisa mengancamku? Siapa tahu, toh cuma satu nyawa lagi. Gadis kecil, menurutmu Ciwan, apakah dia akan menyelamatkan mantan kekasihnya? Terserah dia, aku ikuti perintahnya. Sepertinya kamu sudah tahu identitasnya. Tidak seperti orang-orang bodoh di sekitarku. Sampai sekarang tidak tahu siapa dia. Ciwan, bukankah dia manajer besar dari toko Aning? Kamu benar-benar bodoh. Ciwan, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Aku adalah. Kaisar datang. Panjang umur Kaisar. Bangun, terima kasih Kaisar. Pangeran Mahkota, lepaskan orang itu. Anakmu patuh, lepaskan. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Lapor Kaisar, kepala staf di kediaman anakmu. Berusaha membunuh Kim Min-jun, dibunuh di tempat. Sedangkan yang ini, Nyonya Liu ini, adalah kaki tangannya. Sudah bunuh diri karena takut bersalah. Anakmu kurang tegas dalam mengatur. Harap ayah menghukum. Pangeran Mahkota, kamu membuat saya kecewa. Kembali ke Istana Timurmu, tanpa perintah saya. Jangan keluar dari Istana Timur, setengah langkah pun. Ada apa Pangeran Mahkota? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata saya? Ayah memang pilih kasih. Pangeran Mahkota, kamu menuduh saya. Karena ibunya adalah selir kesayanganmu. Dia turbulent di antara Rachit, sekarang dia kembali. Dan kamu akan mengusirku untuk memberinya jalan, bukan? Ciwan, kamu adalah pangeran kedua. Pergilah kau. Kalau aku tidak pergi, kedudukanmu adalah aku yang berikan. Aku bisa mencabutnya kapan saja, kamu salah. Kedudukanku adalah hasil usahaku sendiri, Le Fei kemari. Ya, Lefei, kau ternyata seorang pangeran. Menarik. Ciwan, jika bukan untuk rencana Pangeran Edward, kau pikir aku akan bertindak? Anda tidak akan merasa dia bisa menangani saya. Kaisar tidak baik, LVHU memimpin pasukan untuk mengelilingi menara bulan yang mabuk. Apa yang kau katakan? Jika bukan karena kalian semua, kenapa kamu harus menunggu begitu lama? Ayah, aku bilang. Identitas dan status saya. Aku akan mengambilnya sendiri. Inversi. Pangeran, kau bukan. Tidak menempatkan saya di mata. Jangan salah paham. Wu Ningjun dari Megatron. 5 tahun. Seberapa bergengsi itu, tapi Ciwan. Yang kuat adalah bahwa tentara Wuning bukan kamu. Jika tentara Wuning ada di tanganku, aku harus melakukan lebih baik darimu. Tanpa tentara Wuning, kau ada di mataku. Ini adalah sampah. Kau salah? Di mana aku? Di mana tentara Wuning berada? Pasukan Lu Hou sedang menunggu di luar. Bahkan seekor lalat. Itu tidak bisa terbang. Perintah tentara Wuning. Kalian di perbatasan? Kenapa kau datang ke sini? Bagaimana dengan LV Hou? LV, biarkan dia mati. Lefev Xian dan anak buahnya melawan pencuri. Sebanyak 8.000 orang telah melakukan segalanya. Apa? Ayah? Tidak mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua adalah pencuri. Sialan. Orang yang akan membunuh mereka. Hanya membunuhmu. Sungai ini sepi. Kesendirian adalah kaisar. Temui Wu Ningjun.